Welcome back to my channel di Yukita Watching. Nah, kali ini Yuki mempunyai program terbaru dan semoga menjadi program rutin hari Kamis ya. Apalagi namanya kalau bukan Yukita Horror. Dimana di sini Yuki akan menceritakan sebuah kisah-kisah misteri atau tentang rumor-rumor orang-orang ya, tentang cerita-cerita misteri yang akan kita bahas setiap hari Kamisnya. Oke, jangan lupa stay tune dan ingat, jangan pernah sendiri menonton channel ini. Hati-hati, mereka ada di belakang kalian. Selamat malam semua. Masih bertemu dengan Yuki. Dan di Kamis ini kita akan menceritakan tentang 10 tempat terangker di Surabaya versi Yuk Kita Horor. Di manakah saja tempatnya? Atau mungkin kalian pernah mendapatinya? Langsung saja kita simak-simak bersama. Inilah dia 10 tempat terangker di Surabaya versi Yuk Kita Horor. Tempat horor pertama di Surabaya ya yang bisa dibilang angker adalah Pintu Air Jagir. Siapa warga Surabaya yang belum tahu tentang pintu air yang berlokasi di kawasan Wonokromo ini? Berarti kalian belum pernah dan bahkan tidak pernah mendengar tentang kisah misteri di balik pintu air Jagir ini. Konon kabarnya pintu air Jagir ini dihuni oleh salah satu siluman buaya putih yang sampai sekarang siluman buaya putih ini kerap menampakkan diri di warga sekitarnya. Dan tak hanya itu, siluman buaya putih tersebut juga kerap kali mencari tumbal dengan menenggelamkan orang-orang yang beraktivitas di area pintu air tersebut. Kali ini tidak banyak orang tahu tentang seseorang yang bisa menolong atau menemukan jasad korban di pintu air tersebut. Bapak tua tersebut bernama Pak Suwari alias Mbah Malang. Dan orang pintar yang bisa mencari orang hanyut di sungai biasa disebut Mbah Kalap. Apakah kalian pernah mendengar kisah ini? Atau kalian punya cerita versi lainnya? Please ceritakan di kolom komentar. Next. Tempat terangker di Surabaya adalah Rumah Hantu Darmo. Rumah Hantu Darmo ini sudah tak asing lagi bagi warga Surabaya dan bahkan di luar kota. Karena memang Rumah Hantu Darmo ini menjadi cerita favorit para pecinta horor. Di mana rumah ini yang dulunya hasil dari pesugihan penghuninya dengan jin. Dan penghuninya kabur untuk memberikan tumbal kepada jin tersebut. Hingga pada akhirnya penghuni tersebut kabur melalui jalur laut. Selamat? Tentu saja tidak. Jin tersebut masih mengejar pemilik rumah tersebut hingga menenggelamkannya ke dasar lautan. Namun untuk saat ini kita masih belum tahu ya lautan mana tempat korban pemilik rumah hantu Darmo ini. Dan penjaga rumah tersebut juga terdengar kabar bahwa telah tewas dibunuh secara sadis oleh para perampok. Dan mulai saat itu juga rumah tersebut terbengkalai dan dihuni para makhluk halus. Bahkan, rumah hantu ini pernah menjadi kawasan uji nyali di salah satu acara misteri di televisi. Apakah kalian pernah mendengar versi lainnya? Please ceritakan di kolom komentar. Dan next, tempat angker ketiga di Surabaya adalah Hotel Majapahit. Tentu saja Hotel Majapahit ini ya menyimpan banyak hal misteri di balik kemegahannya. Hotel yang bersejarah, tempat dirobeknya bendera biru milik Belanda hingga menjadi bendera merah putih Indonesia saat ini.
sempat menjadi sorotan pada eranya. Hotel Majapahit yang berada di kota Surabaya menyimpan kisah tersendiri. Konon hotel ini yang terletak di Jalan Tunjungan itu sering terjadi penampakan di siang maupun malam hari. Namun, hampir semua ruangan pernah terjadi penampakan. Tetapi di antara ruangan-ruangan yang ada, ruangan Bromo Room adalah ruangan yang paling angker. Menurut cerita, di dalam ruangan tersebut sering adanya penampakan berupa hantu noni-noni Belanda dengan menggunakan gaun dan payung berdiri tepat di sudut ruangan. Oh, creepy banget ya nggak sih kalau kalian bayangin itu? Atau mungkin kalian pernah ada di dalamnya dan kalian melihatnya. Tak kalah dengan itu, Java Room dikabarkan juga sering terjadi penampakan wanita bergaun putih sedang duduk sambil menangis terseduh-seduh. Konon, hantu tersebut berasal dari arwah perempuan pribumi yang dibunuh di dalam hotel tersebut pada masa penjajahan kolonial Belanda. Walaupun cukup seram, hotel ini masih ramai dikunjungi para wisatawan kok. Tenang saja, jadi mungkin kalian mau mencobanya. Dan mungkin kalian pernah menginap di dalam Hotel Majapahit. Lalu, apa yang kalian rasakan? Tulis pengalaman, kisah misteri kalian tentang Hotel Majapahit di kolom komentar. Next, tempat terangker keempat di Surabaya jatuh kepada penjara Kalisosok. Penjara ini sudah memiliki umur kurang lebih 212 tahun lamanya, tepat pada 1 September 1808. Penjara Kalisosok dibangun saat kepemimpinan Herman William Daendels. Mengutip dari akun Instagram @lovesurabaya, banyak pejuang Indonesia yang pernah merasakan masa kelam di penjara ini, seperti Soekarno dan juga W.R. Supratman. Dan konon penjara ini tidak hanya digunakan untuk mengurung saja, melainkan juga menyiksa para tahanan. Walaupun kapasitasnya hanya berkisar 20 orang, kala itu satu ruangan dipaksa agar mampu ditempati 90 orang. Tempatnya yang sempit, gelap, dan pengap membuat suasana penjara ini semakin seram. Berdasarkan cerita masyarakat sekitar, banyak orang sering mendengar teriakan dari dalam penjara ini. Dan perlu kalian tahu, penjara Kalisosok Surabaya menjadi salah satu penjara yang paling angker di Indonesia. Walaupun begitu, penjara Kalisosok sudah termasuk cagar budaya tipe B yang harus dilindungi oleh pemerintah. Apakah kalian tinggal di sekitaran kawasan penjara Kalisosok? Dan mungkin kalian pernah mendengarkan suara teriakan orang di dalam penjara tersebut? Please sharing kepada kita di kolom komentar. Dan next, tempat terangker kelima di Surabaya adalah Jembatan Merah. Tidak jauh dari lokasi penjara Kalisosok, percaya nggak percaya, beberapa tempat yang disebut memiliki sejarah berdarah pada masa lampau hingga kini masih menyisakan hal-hal mistis. Seperti Jembatan Merah contohnya, yang hingga kini sering disebut menjadi tempat penampakan sosok makhluk halus. Tak sedikit pula orang yang mengaku melihat penampakan hantu di Jembatan Merah Surabaya. Terlepas kisah dari tewasnya AWS Malabi pada masa penjajahan Belanda dulu, suasana di Jembatan Merah sebenarnya bisa untuk merasakan suasana kolonial. Namun sayangnya, tempat yang dulu menjadi medan pertempuran antara Belanda dan pribumi itu sering membuat orang ketakutan. Cerita hantu tak memiliki sebagian badannya juga menyebar. Tak hanya itu, banyak orang yang mengaku kerap mencium bau anyir darah yang tak diketahui berasal dari mana. Pengendara yang melewati Jembatan Merah ini pun kerap mendengar suara teriakan minta tolong. Tapi jika menilik sejarah tempat itu, ya mungkin wajar saja hal-hal seperti itu terjadi. Apa kalian pernah merasakan aura mistis setiap melewati jembatan ini? Please ceritakan di kolom komentar. Dan next, tempat terangker keenam di Surabaya adalah Hotel Ibis Raja Wali. Masih bertetangga dengan Jembatan Merah dan penjara Kalisosok, Hotel Ibis Raja Wali yang saat ini telah merubah nama dan juga kepemimpinannya menyimpan banyak cerita misteri di dalamnya.
Dan ini kisah nyata saya sendiri. Waktu saya masih duduk di bangku 2 SMK, saya magang di hotel dengan bangunan peninggalan Belanda ini. Saya mengalami keanehan pada waktu maghrib di waktu setempat. Saya meminta tolong teman saya untuk mengambil foto di area butcher kitchen atau di tempat pemotongan daging. Pada saat itu, kamera teman saya mengalami keanehan. Sangat lama sekali untuk mendapatkan foto diri saya di area butcher tersebut. Ya, kami berpikir ini hanya kesalahan teknis pada HP-nya. Namun ternyata ketika kita melihat hasilnya dan secara diteliti, betapa mengejutkannya. Kami melihat ada foto noni Belanda tepat di tangan kiri saya. Merinding sekali. Karena ini memang benar-benar nyata saya alami. Di situ noni Belandanya ekspresinya seperti sedih. Tapi entah sejarah misterinya seperti apa. Namun karena memang letaknya mungkin tidak jauh dari Jembatan Merah, makhluk ini juga menghuni di hotel dengan bangunan tua tersebut. Lantai 3 di gedung ini telah dikosongkan untuk dijadikan sebuah gudang. Dan karyawannya pun juga kerap kali jika menggunakan lift karyawan yang ingin mengantarkan makanan ke lantai atas, terkadang juga kerap diganggu oleh para penghuni di Hotel Ibis Raja Wali dengan cara liftnya tiba-tiba terbuka sendiri di lantai 3 dengan posisi gelap gulita. Apakah kalian juga pernah magang di Hotel Ibis Raja Wali? Apa yang kalian rasakan? Sama seperti yang aku rasakan? Coba tulis saja di kolom komentar untuk menyamakan jawaban kita bersama. Dan itulah dia 6 tempat terangker di Surabaya. Mungkin kita akan berlanjut ke sesi selanjutnya, dikarenakan jika saya teruskan, mungkin ini sangat memakan waktu lama. Jadi tulis dulu komentar kalian tentang 6 tempat angker tersebut. Atau mungkin kalian bisa merekomendasikan tempat angker di Surabaya yang akan kita bahas di sesi selanjutnya di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan juga bagikan ke teman-teman kalian. Mungkin mereka juga memiliki pengalaman yang sama seperti orang-orang rasakan. Terima kasih dan see you next video.